peringatan diberikan, raksasa energi Rusia Gazprom ke Eropa, musim dingin tampaknya akan makin berat buat negara-negara benua itu. Setelah memotong gas ke Finlandia, Polandia, Bulgaria, Denmark, Belanda, Gazprom juga membatasi pasokannya ke Eropa yang dilini melalui pipa Nord Stream 1 ke Jerman. Ini akhirnya mengurangi aliran gas ke Italia yang didapat dari jalur yang sama. Gazprom sendiri berdalih pengurangan pasokan terjadi karena masalah teknis. Perusahaan mengatakan masalah tersebut berasal dari keterlambatan pengembalian peralatan yang dilayani oleh Siemens Energi Jerman di Kanada. Austria dan Slovakia juga telah melaporkan pengurangan pasokan dari Rusia. Terakhir Prancis juga mengaku tak dialiri lagi oleh gas Rusia. Namun dalam pernyataan terbarunya, CEO Gazprom Alexei Miller mengatakan bahwa negerinya akan bermain dengan aturannya sendiri. Produk kami, aturan kami, kata Miller selama sesi panel di Forum Ekonomi Internasional STP tersebut. Menurut The Moscow Times dikutip CNBC International. Menurutnya perusahaan tak akan bermain dengan aturannya dibuat pihak lain. Ia mengatakan masalah teknis itu juga akibat rentetan sanksi ekonomi ke Rusia yang belum pernah terjadi sebelumnya. Saya melihat ada solusi untuk masalah ini, katanya lagi dimuat media yang sama. Sementara itu Menteri Ekonomi Jerman Robert Habeck menolak sanksi Barat sebagai sumber masalah pembatasan pasokan gas. Ia menyebutnya keputusan politik yang dirancang untuk meresahkan kawasan dan menaikkan harga gas. Harga grosir gas Belanda. Patokan Eropa untuk perdagangan gas alam melonjak sebanyak 9% selama transaksi Jumat pagi. Belum diketahui pasti kapan aliran gas dari Nord Stream 1 akan kembali normal. Rusia menyerang Ukraina sejak 24 Februari 2022. Akibatnya Amerika Serikat dan Eropa menerapkan sejumlah sanksi. Dalam laporan Center for New America Security, ada 1.500 sanksi diberikan ke semua yang terkait serangan Rusia ke Ukraina dengan 800 target. Sebanyak 663 sanksi diberikan ke kelompok elit dan oligarki, sementara 480 diberikan ke sektor pertahanan dan transportasi, 129 diberikan ke sektor perbankan, lalu 32 sanksi ke sektor teknologi dan 8 ke sektor energi. Mengantisipasi dampak sanksi Barat, Rusia menggelontorkan tambahan dana darurat hingga 9,5 miliar dolar AS atau setara 138,35 triliun demi melindungi perekonomian nasional. Dana tersebut akan digunakan sebagai stimulus untuk memastikan stabilitas pembangunan ekonomi di tengah kendala eksternal, kata pemerintah Rusia dikutip dari Reuters. Penambahan dana tersebut berkat keuntungan ekstra yang dihasilkan dari ekspor minyak dan gas Rusia. Bisnis yang menghasilkan ratusan juta dolar per hari ini masuk ke anggaran negara, walaupun Rusia dijatuhi sanksi Barat. Negara-negara Barat telah memukul Rusia dengan paket sanksi yang belum pernah terjadi sebelumnya, termasuk membekukan sekitar setengah atau 300 miliar dolar AS cadangan emas dan mata uang asing bank sentral setelah Moskow mengirim puluhan ribu tentara ke timur Ukraina pada 24 Februari 2022. Sebelum perang berlangsung, Rusia mengarahkan keuntungan minyak dan gas untuk mendanai proyek-proyek investasi besar. Dana darurat tersebut berbentuk uang kas sehingga dinilai lebih fleksibel dan memungkinkan pemerintah menutup defisit negara, kemudian mendukung pengeluaran sosial seperti kenaikan dana darurat untuk pensiunan dan menghadapi potensi krisis ekonomi. Mei lalu Rusia juga telah menyuntikkan 4 miliar dolar AS ke Rusia Railways, perusahaan terbesar di negara itu. Pemerintah Presiden Vladimir Putin juga telah menjanjikan stimulus sebesar 1,75 miliar dolar AS untuk maskapai milik negara Aeroflot. Di Eropa bisa berarti tatanan energi dunia baru. Larangan Uni Eropa pada sebagian besar impor minyak Rusia dapat memicu kejutan baru dalam ekonomi global yang mengarah pada reorganisasi perdagangan energi global, yang membuat Rusia lebih lemah secara ekonomi, memberi China dan India kekuatan negosiasi dan memperkaya produsen seperti Arab Saudi, Eropa, Amerika Serikat, dan sebagian besar dunia mungkin menderita karena harga minyak yang telah naik selama berbulan-bulan dapat naik lebih jauh karena Eropa membeli energi dari pemasok yang jauh. Perusahaan-perusahaan Eropa harus menjelajahi dunia untuk mendapatkan kadar minyak yang dapat diproses oleh kilang minyak semudah minyak Rusia. Mungkin ada kekurangan beberapa bahan bakar seperti solar yang sangat penting untuk truk dan peralatan pertanian. Memang Eropa memperdagangkan satu sumber daya minyak yang tidak terduga Rusia kepada dua eksportir yang tidak stabil di Timur Tengah. Perburuan Eropa untuk pasokan minyak baru dan pencarian Rusia untuk menemukan pembelian baru untuk minyaknya tidak akan membuat bagian dunia tidak tersentuh, kata pakar energi, tetapi mencari tahu dampaknya pada setiap negara atau perusahaan itu sulit karena para pemimpin eksekutif energi
dan pedagang akan merespons dengan cara yang berbeda. China dan India dapat dilindungi dari beberapa beban harga minyak yang lebih tinggi karena Rusia menawarkan mereka minyak diskon. Dalam 2 bulan terakhir, Rusia menjadi pemasok minyak terbesar kedua ke India. Menyalip produsen besar lainnya seperti Arab Saudi dan Uni Emirat Arab, India memiliki banyak kilang besar yang dapat menghasilkan keuntungan besar dengan menyuling minyak Rusia menjadi diesel dan bahan bakar lain yang sangat diminati di seluruh dunia. Pada akhirnya, para pemimpin Barat bertujuan untuk melembagakan kemampuan Presiden Vladimir Putin untuk mendatangkan malapetaka di Ukraina dan di tempat lain dengan merampas miliaran dolar dalam penjualan energi. Mereka berharap langkah mereka akan memaksa produsen minyak Rusia untuk menutup sumur karena negara itu tidak memiliki banyak tempat untuk menyimpan minyak sambil mengantri dengan pembeli baru. Namun, upaya ini berisiko dan bisa gagal jika harga minyak naik secara signifikan. Total pendapatan minyak Rusia mungkin tidak akan turun banyak. Produsen minyak lainnya seperti Arab Saudi dan perusahaan minyak barat seperti ExxonMobil, BP, Shell, dan Gazprom akan berhasil hanya karena harga minyak lebih tinggi. Sisi sebaliknya adalah bahwa konsumen dan bisnis global harus membayar lebih untuk setiap galon bahan bakar dan barang yang dikirim dengan truk dan kereta api. Pejabat Uni Eropa belum mengungkapkan setiap detail upaya mereka untuk membungkam ekspor minyak Rusia. Tetapi mereka mengatakan kebijakan itu akan diberlakukan selama beberapa bulan. Ini dimaksudkan untuk memberikan waktu bagi Eropa untuk bersiap. Tetapi juga akan memberikan Rusia dan mitranya waktu untuk merancang solusi alternatif. Sulit untuk mengetahui siapa yang akan beradaptasi paling baik dengan realitas baru. Pejabat Eropa mengatakan sejauh ini Serikat Pekerja akan melarang impor minyak mentah dan bahan bakar olahan dari kapal tanker Rusia seperti diesel yang merupakan 2/3 dari pembelian benua itu dari Rusia. Larangan tersebut akan diterapkan secara bertahap selama 6 bulan untuk minyak mentah dan 8 bulan untuk solar dan bahan bakar olahan lainnya. Selain itu, Jerman dan Polandia berjanji untuk menghentikan impor minyak dari Rusia melalui pipa, yang berarti bahwa Eropa dapat mengurangi impor Rusia sebesar 3,3 juta barel per hari pada akhir tahun. Serikat Pekerja mengatakan perusahaan-perusahaan Eropa tidak akan lagi diizinkan untuk mengamankan kapal tanker yang membawa minyak Rusia kemanapun. Larangan ini juga akan diterapkan secara bertahap selama beberapa bulan, dengan banyak perusahaan asuransi terbesar di dunia yang berbasis di Eropa. Langkah tersebut dapat meningkatkan biaya pengiriman energi Rusia secara signifikan, meskipun perusahaan asuransi di China, India, dan Rusia sendiri sekarang dapat melakukan sebagian dari pekerjaan ini. Sebelum invasi ke Ukraina, hampir setengah dari ekspor minyak Rusia pergi ke Eropa, mewakili 10 miliar dalam transaksi per bulan. Penjualan minyak Rusia ke anggota Uni Eropa agak turun dalam beberapa bulan terakhir, dan penjualan ke Amerika Serikat dan Inggris telah dibatalkan.